Kalau orang bilang kripto itu nggak ada underlying aset ya, itu artinya orangnya belum paham apa itu dan bagaimana cara kerja kripto. Oke. Karena kalau misalnya kita tahu cara kerja kripto ya, ini yang saya maksud kripto di sini Bitcoin ya. Ya. Orang tahu cara kerja Bitcoin ya, orang akan tahu bahwa Bitcoin itu ada underlying-nya loh. Jadi sama seperti kenapa emas itu ada nilainya. Indonesia punya planning dulu berapa tahun lalu punya planning namanya Project Garuda. Oke. Yaitu sebuah project akan menciptakan rupiah digital. Dan orang itu memahami bagaimana inflasi itu secara nggak langsung menggerus uang kita, menggerus aset kita. Orang akan kecenderungannya menyukai aset-aset yang naik. Oke. Dan kalau kita bicara mengenai mata uang kita, kalau mata uang kita sendiri turun, kita kan seperti berlomba-lomba nih antara aset kita turun atau kita berhasil meningkatkan aset kita, ya kan? Makanya orang kecenderungannya kalau pengusaha lebih suka dengan kripto. Kalau kita ulik-ulik memang mungkin cara reksadana atau cara DCA itu adalah cara paling baik untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Halo Sobat Sip, saat ini banyak orang yang sedang heboh dengan kripto, dengan blockchain. Mungkin sebagian dari Anda juga sudah investasi di kripto. Sebagian mungkin invest di Bitcoin, Ethereum, ataupun altcoin. Tapi mungkin banyak di antara Anda yang belum tahu sebetulnya kripto itu apa sih? Blockchain itu apa sih? Nah, untuk itu saya mendatangkan seorang pembicara tamu yang sangat luar biasa yang dikenal sebagai Bapak Bitcoin Indonesia, yaitu Bapak Oscar Darmawan. Selamat datang Pak Oscar. Terima kasih Pak Tony. Ya. Berkenan hadir di channel saya. Siap. Thank you banget. Akhirnya diberi kesempatan nih buat bicara di channel ini. Iya, terima kasih Pak Oscar. Nah Pak, saat ini kan lagi heboh ya. Wah, apalagi waktu awal-awal Pak Oscar bawa kripto ke Indonesia itu mungkin belum sibuk saat ini mengenai kripto, Bitcoin. Mungkin waktu itu Pak Oscar harus mensosialisasi. Tapi saat ini masyarakat Indonesia sudah banyak sekali yang demam kripto. Tetapi banyak yang sebetulnya mereka masih belum jelas gitu ya tentang sebetulnya apa sih blockchain itu, apa sih kripto itu. Nah, mungkin Pak Oscar bisa sharing tentang knowledge Bapak kepada Sobat Sip di sini. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai apa itu Bitcoin ya, apa itu koin, apa itu blockchain, sebenarnya kalau kita bicara waktu dulu awal-awal tahun 2012-13 pertama kali saya bicara tentang hal ini ya, itu sebenarnya satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi zaman dulu tuh bahkan kita nggak mengatakan apa itu blockchain. Karena kata blockchain itu baru ada di tahun 2015. Oh. Sebenarnya dulu waktu tahun 2013 semuanya itu disebut dengan Bitcoin. Jadi nggak ada itu istilah Bitcoin, istilah token ya. Itu kalau sekarang kan ada definisinya masing-masing tuh. Iya. Nah kalau zaman dulu semua disebutnya dengan Bitcoin. Ya, dimana kalau Bitcoin yang B besar itu artinya infrastruktur yang sekarang disebut dengan blockchain. Nah, kalau Bitcoin yang B kecil itu adalah mata uang internet yang tercipta di dalam infrastrukturnya itu. Nah, kemudian kopi-kopiannya atau orang-orang yang membuat software berdasarkan Bitcoin itu disebut dengan koin sekarang. Koin kripto. Nah, kurang lebih jadi kalau dikatakan apa itu blockchain, ya blockchain artinya jaringan yang menjalankan kripto itu. Kalau kriptonya sendiri adalah suatu nilai yang jalan di atas, yang jalan di dalam menggunakan platform blockchain. Iya. Nah, kemudian banyak saat ini yang mau investasi. Kan saat ini terjadi perpecahan ya di masyarakat. Ada yang sudah investasi kripto, wah lagi optimis. Tapi ada juga yang masih mempertanyakan dan tidak berani masuk Pak, orang-orang investment. Dan mengatakan bahwa kripto itu tidak punya underlying aset. Nah, tapi ada juga yang mengatakan, loh kripto itu ada underlying aset. Bagaimana menurut Anda? Kalau orang bilang kripto itu nggak ada underlying aset ya, itu artinya orangnya belum paham apa itu dan bagaimana cara kerja kripto. Karena kalau misalnya kita tahu cara kerja kripto ya, ini yang saya maksud kripto di sini Bitcoin ya. Orang tahu cara kerja Bitcoin ya, orang akan tahu bahwa Bitcoin itu ada underlying-nya loh. Jadi sama seperti kenapa emas itu ada nilainya. Menurut Pak Tony, kenapa emas itu ada nilainya? Karena yang pertama emas kan dianggap sebagai mata uang pertama di dunia. Nah, yang kedua biasanya emas dianggap sebagai safe haven. Biasanya emas akan naik saat kondisi
kondisi ekonomi, politik yang tidak menentu. Ya. Nah, selain dari itu kan emas juga punya nilainya karena ada nilai intrinsiknya. Ya. Karena ada biaya pertambangannya, biaya eksplorasinya. Ya. Karena ada biaya pembuatan, ada biaya eksplorasinya, itulah yang membuat kenapa harga emas nggak pernah terlalu turun. Ya. Malah kecenderungannya naik. Kenapa? Ya. Karena biaya eksplorasinya juga makin lama makin mahal. Oke. Biaya tenaga kerja yang orang menambang itu makin lama makin mahal. Ya. Ya kan? Makanya harga emas kecenderungan makin naik. Tadi lalu ditambahkan Pak Tony tentang safe haven lain sebagainya, itu kan tentang demand-nya. Ya. Demand-nya itulah yang kemudian membuat harga emas makin solid, di mana biaya supply-nya terbatas, biaya eksplorasinya mahal. Ya. Nah, sama seperti kripto. Kripto juga sama loh. Kripto itu ada biaya penambangannya. Ya. Setiap Bitcoin yang tercipta itu ada biaya listrik yang digunakan untuk membuat satu koin. Ya. Jadi bukan berarti koin ini muncul dari langit tiba-tiba boom muncul, enggak seperti itu, tapi ada biaya energi yang dikeluarkan. Ya. Nah, biaya energi ini kemudian diimbangi dengan faktor Bitcoin yang dianggap sebagai safe haven, sama seperti emas. Ya. Ada faktor demand. Oke. Keterbatasan supply, adanya biaya penambangan dan adanya demand itu membuat kenapa kripto atau Bitcoin itu punya suatu nilai intrinsik pada akhirnya. Oke. Nah, tetapi saat ini kan di samping Bitcoin kan ada banyak banget dengan koin-koin yang lain ya Pak ya. Nah itu menurut utilitasnya, kegunaannya sebetulnya apa sih kegunaan daripada masing-masing kripto itu? Ya kalau kita bicara mengenai selain Bitcoin ya, memang yang terkenal ada Ethereum, ada Solana, kemudian ada koin-koin lain lah, ada mungkin ada puluhan ribu sekarang. Betul. Nah, tapi memang nggak bisa dibantah dari puluhan ribu selain Bitcoin itu memang banyak yang nggak ada fungsinya lah. Ya itu saya mengakui banyak dari koin-koin itu nggak ada fungsinya. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang membuat koin-koin itu cuma untuk memanfaatkan momentum. Oke. Jadi kalau kita bagi koin ya, saya suka menyebutnya ada koin yang punya fungsi dan saya menyebutnya koin yang sampah gitu. Koin-koin shitcoin sampah. Koin-koin yang memang dibuat cuma untuk mendapatkan momentum. Jadi seperti kalau kita bicara bubble.com tahun 2000 silam, itu kan kita bicara dari perusahaan yang IPO, yang perusahaan IT yang benar-benar bagus cuma terbatas tuh. Yang lainnya cuma ikut-ikutan momentum. Bahkan orang cuma bikin website IPO, ya kan? Kalau kita ingat tahun 99, 98, 99 ini kan seperti itu. Itu yang terjadi kemudian terjadi bubble.com tuh. Ya akhirnya perusahaan yang benar-benar solid ya bertahan. Tapi perusahaan-perusahaan yang cuma asal bikin website IPO ya hilang. Ya sama seperti sekarang inilah ada kecenderungan orang suka IPO ya perusahaan yang bagus akan bertahan, perusahaan yang jelek ya akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau kita bicara mengenai koin juga sama. Jadi koin-koin yang solid, yang teknologinya benar-benar bagus seperti Ethereum, Solana itu secara teknologinya solid cukup bagus ya. Dia tetap bertahan sampai sekarang. Fungsinya jelas. Kalau kita bicara mengenai Ethereum, dia fungsinya untuk dimanfaatkan sebagai smart contract-nya. Dimanfaatkan untuk membuat berbagai software. Jadi contohnya aja lah. Contohnya salah satu disertasi yang saya kerjakan kan tentang e-voting. E-votingnya basisnya apa? Pakai Ethereum. Ya, saya hari ini nggak mau bahas tentang akademik terlalu dalam. Ya, nanti saya jadi mode dosen saya keluar. Jadi tapi kurang lebih kalau kita bicara Ethereum, kita bicara bagaimana software manfaatkan blockchain-nya Ethereum untuk bisa mengamankan untuk entah itu supply chain-nya, mengamankan sistemnya, mengamankan skalabilitasnya, ya. Tapi kalau kita bicara mengenai fungsi selain daripada itu ada juga yang contohnya seperti Ripple. Berarti maaf Pak, saya potong. Berarti kurang lebih kalau penangkapan saya, berarti Ethereum itu semacam MS-DOS gitu Pak ya? Ethereum itu bukan MS-DOS, Ethereum semacam OS. OS. Oke. Ya MS-DOS memang nggak salah juga dikatakan OS, tapi kan MS-DOS kan kosong kan. Mungkin lebih tepat dikatakan seperti Windows-nya. Seperti Windows-nya. Nah, terus kemudian orang bikin sistem di atas Windows-nya. Oke. Nah, itu kalau fungsinya Ethereum ya. Betul. Nah, di samping Ethereum ada juga yang cukup besar Solana ya. Solana atau bahkan Ripple. Ripple itu kan untuk remiten ya fungsinya untuk kemudian dipakai perbankan lain sebagainya. Ya masing-masing kripto itu ada fungsi masing-masing lah. Nah, kalau menurut kita Pak Oscar ada berapa banyak kripto yang punya fungsi? Kripto yang punya berapa banyak fungsi? Saya lebih suka menggolongkannya bukan
berapa banyak kripto yang ada di dunia yang punya fungsi, tapi saya suka menggolongkannya kripto itu punya 7 fungsi. 7 utility ya. Jadi ada fungsi 7 utility yang digunakan oleh kripto. Tapi mungkin hari ini kita nggak bahas tentang fungsi-fungsi itu tuh. Karena mungkin bisa dijelaskan sepintas saja Pak. Ya, sepintasnya. Contohnya gitu. Fungsi untuk pembayaran. Ya, contoh untuk pembayaran ini contohnya adalah Bitcoin. Kalau Bitcoin itu kan fungsinya untuk pembayaran. Ya, jadi kalau kemudian kita bicara fungsinya untuk kita bicara fungsi untuk apa namanya? Untuk settlement-nya. Jadi kita bicara mengenai seperti Ripple. Itu fungsinya untuk settlement dan lain sebagainya. Tapi ada banyak fungsi-fungsi lain. Ya, jadi kita bicara fungsi utility-nya bisa sampai 7. Sampai 7 jenis ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau di saham ya Pak ya. Itu kan ada saham yang blue chip. Ada saham yang istilahnya broadstock, second liner, third liner. Tapi ada juga yang spekulatif stock. Nah, menurut Pak Oscar gimana menggolongkan kalau di kripto? Kalau di kripto saya sampai sekarang kripto itu masih bisa dikatakan cuma ada 3 jenis. Yang pertama yang blue chip lah, yang bagus lah. Yang bagus itu masih baru Bitcoin. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang menembus $1 trillion aset. Kalau Bitcoin kan market cap-nya sudah di atas 1 trillion. Ya, jadi dia yang bagus. Ya sama kalau di saham seperti sahamnya Apple, sahamnya Google, itu saham bagus lah. Makanya seperti BlackRock sudah masuk ke sana ya. Betul. Yang kedua yang mungkin yang agak bagusan atau istilahnya gorengan sedikit lah. Gorengan sedikit yang termasuk dalam top 50 aset bagus di dunia. Ini ada Ethereum, ada Solana, ada beberapa lah. Nah, kalau yang terakhir saya suka menyebutnya sebagai shitcoin. Shitcoin ini atau koin-koin sampah ini yang punya usia relatif sangat pendek. Jadi mereka usianya benar-benar cuma kurang lebih sekitar 1 bulan atau bahkan bisa cuma 3 hari 4 hari ya, atau yang agak lama mungkin setahun. Setelah itu dalam setahun dia nggak akan ada beritanya lagi tuh. Tapi padahal mereka juga melalui proses yang panjang ya. Saya dengar ada proses IPO kalau di saham, kalau di sini ada proses selalu. ICO. Dulu prosesnya panjang. Tapi sekarang kalau buat koin tuh bahkan 5 menit koin muncul, 1 minggu dipasarin, 1 minggu kemudian hilang. Jadi seperti money game jadinya ya? Yes and no ya. Yes and no. Nah, yang ini otomatis jangan disentuh ya kalau kita mau investasi ya, yang model-model seperti ini ya. Tapi sayangnya malah orang itu banyak yang tertarik dengan model yang seperti itu. Lebih cenderung spekulasi ya. Karena itu seperti beli nomor ya. Jadi kita beli, kemudian naik 10 kali lipat, 100 kali lipat, jual untung gitu. Kemudian kita nggak peduli lagi ke depannya gimana. Cuma koin-koin seperti inilah justru yang malah membuat nama kripto itu sebenarnya jadi jelek. Betul. Saya masih ingat dulu yang sempat heboh itu ya, ada yang foto Gozali atau apa itu, yang sempat harganya sampai jutaan, bahkan nyentuh 30 juta segala macam ya. Itu termasuk yang di kripto ini shitcoin itu ya? Kalau dipaksa untuk mengelompokkan ya mungkin termasuk itu ya, tapi sebenarnya kalau secara teknologi itu adalah ERC-721 atau istilah kerennya NFT. Ya, NFT. NFT itu nggak termasuk dengan shitcoin, tapi nature-nya sama-sama digoreng, punya suatu nilai, tapi kita bisa beli tapi kita nggak bisa jual lagi. Ya, itulah kalau kita bicara NFT. Karena NFT itu adalah unfungible token ya. Jadi istilahnya setiap yang dibuat dalam jaringan blockchain NFT-nya itu kalau mau dijual harus ada orang lain yang mau beli. Semacam koleksi ya? Koleksi. Jadi seperti kalau kita punya gelas ini unik banget. Mungkin gelas ini nilainya $1 juta, tapi nggak semua orang mau beli di harga $1 juta. Yang mau beli hanya kolektor-kolektor tertentu. Betul. Jadi biasa NFT punya problem, ada harganya, tapi tidak ada harga nyatanya. Ada juga yang kemarin itu yang sempat heboh kan games ya. Saya sempat apa namanya Hamster Combat waktu kemarin sempat kenceng banget ya. Nah itu masuk yang mana Pak? Nah kalau kita bicara Hamster Combat lain sebagainya itu kita bicara mengenai suatu sistem di dalam game yang memanfaatkan sistem airdrop. Biasanya ramainya karena airdropnya. Airdrop itu seperti uang dibagikan ke dalam game itu. Ya jadi orang ikutan game itu bukan karena buat main,
tapi karena ingin mendapatkan bagian uang yang dibagikan gratis itu. Tapi uangnya dibagikan dalam bentuk tokennya. Ya. Nah, konsep seharusnya adalah konsep yang benar ya. Ini salah satu fungsinya nih, yaitu sebagai untuk gaming nih. Seharusnya fungsi yang benar adalah koinnya dipakai untuk belanja di dalam ekosistemnya game itu. Dalam ekosistem game Betul, itu tapi kebanyakan orang yang memakai, orang yang menggunakan justru karena orang-orang itu pengen mendapatkan duitnya aja. Akhirnya game nggak benar-benar laku kan? Karena yang main gamenya cuma beberapa orang aja. Betul. Nah, itulah yang kemudian membuat kenapa efek daripada game kripto ini nggak terlalu panjang. Game platform kripto ini nggak terlalu panjang. Karena orang yang seharusnya nggak gabung, malah gabung. Orang yang benar-benar gaming nggak merasa gamenya keren. Jadi akhirnya ya usianya sangat short live gitu. Short live ya, oke. Nah kalau saat ini juga lagi rame nih, ada yang stable coin Pak, semacam USDT. Itu masuk di golongan yang mana Pak? Itu penggolongan sebagai security. Security. Fungsi sebagai security. Jadi kalau beberapa tahun lalu dalam penggolongannya itu kita nggak bicara mengenai kita nggak bicara tentang stablecoin. Istilah stablecoin ini baru belakangan ini. Dulu kita nyebutnya utility coin dan security coin. Ya, kalau security coin itu artinya adalah token-token atau koin-koin yang berfungsi untuk menjadi sebagai pengganti aset lainnya. Jadi kalau kita bicara mengenai stablecoin itu sebenarnya dipakai untuk menggantikan aset US dollar misalnya. Atau kalau kita bicara yang lain, contohnya security untuk token untuk menggantikan emas. Atau untuk menggantikan nilai saham tertentu. Kan dulu sempat muncul loh koin yang punya underlying saham Tesla. Nah sekarang tapi yang lagi populer adalah koin yang punya underlying US dollar. Jadi setiap satu koin itu ada underlyingnya satu US dollar. Ya kalau kita sudah bicara itu ya kita nggak ada beda dengan e-money sih sebenarnya. Cuma bedanya Indonesia pun juga rencana melakukan itu ya. Cuma ini bedanya koin US dollar ini bisa dipakai di mana aja. Indonesia planning seperti itu Pak ya? Indonesia punya planning dulu berapa tahun lalu punya planning namanya Project Garuda. Yaitu sebuah project akan menciptakan rupiah digital. Tapi saya nggak tahu nih cerita kelanjutannya gimana rupiah digital. Jadi rupiah digital ini sebetulnya ya sama dengan USDT itu ya? Kurang lebihnya ya? Kurang lebih ya. Cuma beda ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ini menarik sih karena kalau kita melihat secara US ya, dulu US juga sempat mau mengeluarkan CBDC, ya Central Bank Digital Currency. Tapi kemudian rencana itu di-drop oleh Presiden Trump. Karena Presiden Trump tidak ingin pemerintah yang mengeluarkan CBDC, tapi yang seharusnya mengeluarkan CBDC adalah swasta. Kalau secara visinya Presiden Trump, makanya kan ada Genius Act itu. Nah, tapi kita lihat aja apakah Indonesia akan mengikuti hal yang sama dengan cara rupiah digitalnya itu tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau dulu sih konsepnya adalah yang mengeluarkan Bank Indonesia, sama seperti konsepnya eranya Joe Biden. Nah, saya nggak tahu nih dengan perubahan US mengarah ke Presiden Trump, apakah Indonesia juga akan mengikuti arah yang sebelumnya atau mengikuti arah yang sekarang. Tapi saat ini bisa dikatakan setahun belakangan ini banyak orang yang kemudian bisa dikatakan demam kripto. Kan gara-gara Trump ini sangat mendukung sekali dengan kripto ya. Menurut Pak Oscar gimana itu? Saya kira itu sesuatu yang wajar ya kalau orang sudah benar-benar paham cara kerja kripto dan orang itu memahami bagaimana inflasi itu secara nggak langsung menggerus uang kita, menggerus aset kita, orang akan kecenderungannya menyukai aset-aset yang naik. Dan kalau kita bicara mengenai mata uang kita, kalau mata uang kita sendiri turun, kita kan seperti berlomba-lomba nih antara aset kita turun atau kita berhasil meningkatkan aset kita, ya kan? Makanya orang kecenderungannya kalau pengusaha lebih suka dengan kripto. Karena itu ya untuk melindungi nilai daripada uangnya supaya nggak kena inflasi. Betul. Kita sebut aja banyak tokoh lah, seperti Robert Kiyosaki kan, hampir semua entah itu kalangan networking, itu kalangan pebisnis itu kan sangat menyukai beliau kan, dengan kuadran dan sebagainya. Nah, makanya dia juga sangat mengemari kripto loh. Betul. Kalau kita bicara orang-orang teknologi, kita bicara Elon Musk lah, kita bicara pendirinya
pendiri teknologi seperti Twitter, pendiri teknologi apapun, rata-rata mereka suka dengan kripto. Kenapa? Karena dasarnya jelas, underlying-nya jelas. Iya. Nah, terus kemudian saat ini kan banyak sekali orang-orang yang sudah kepingin nih. Mungkin sebagian daripada Sobat SIP ini setelah dengar penjelasannya Pak Oscar ini mulai tertarik. Tetapi ada suara-suara minor yang mengatakan bahwa keamanan dari kripto ini masih kurang karena ya semuanya kan digital ya. Semuanya kan asetnya tercatatnya digital. Tidak seperti kalau kita nabung di bank kan ada bukunya segala macam. Nah, sehingga kalau sampai terjadi dihack atau dibobol seperti kasusnya Mt. Gox tahun 2014 ya. Terus kemudian yang waktu itu katanya dihack dan hilang gitu. Kemudian tiba-tiba nongol lagi tuh kemarin waktu 2022 atau 2023 nongol lagi tiba-tiba dia jualan gitu kan. Yang membuat kalau nggak salah Bitcoin mendekati 100.000 jadi turun ke 50.000 kan waktu itu kalau nggak salah ya. Nah terus kemudian kan kabarnya karena Jerman sama Mt. Gox jual, saya nggak tahu bener nggak itu. Terus kemudian tahun 2020 kalau nggak salah exchanger gede juga Coincheck itu juga sempat kena hack dan collapse gitu kan. Bahkan mohon maaf ini Pak, Indodax pun yang Bapak kelola exchangernya sempat kena hack juga. Nah itu menurut Pak Oscar, tapi saya jujur saya kenapa mengundang Bapak karena saya lihat Bapak ini bisa membereskan hal itu dan semua kerugian Bapak waktu itu Indodax bayar gitu. Nah menurut Bapak itu bagaimana dengan keamanan daripada exchanger ini? Ya, tadi kita kembali sedikit ke pertanyaan Bapak tadi ya kan. Salah satu alasan kenapa orang tertarik dengan perbankan, tertarik dengan sistem yang lainnya itu karena mutasinya jelas, ya kan? Karena ada kepemilikannya jelas lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai blockchain ya, kita bicara mengenai sistem cara kerja blockchain, justru blockchain itu secara mutasi dan secara ledgernya ya itu paling jelas loh. Jadi kalau kita bicara mengenai teknologi ya, kalau sudah benar-benar ngulik ke dalamnya, ya kita akan bisa melihat aliran dana dari A ke B atau B ke C itu nggak bisa dihapus. Dan itu semua orang di dunia bisa memverifikasi. Ada jejak digitalnya. Ada jejak digitalnya dan jejak digitalnya itu tidak bisa dihapus dan diubah oleh siapapun. Itu kelebihan blockchain. Itu kelebihan pertama blockchain yang membuat kenapa blockchain itu teknologi yang dirasa para ahli teknologinya sangat bagus. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa bisa kehack? Nah, kita harus tahu exchanger itu cuma seperti pialang, cuma seperti sekuritas. Nah, yang kehack itu adalah sekuritasnya. Yang kehack adalah pialangnya. Jadi seperti Indodax itu cuma seperti sekuritas. Berarti seperti kalau di saham itu kan ada yang namanya SRO Pak ya, Self Regulatory Organization. Ada bursa efek yang membawa sekuritas tadi. Ada ke C, ada ke P, ya kan. Nah saat sekuritas itu kena hack, berarti saat ini kan kalau di sekuritas di saham itu aman. Kenapa? Karena sahamnya kan tersimpan di KSE, sementara kalau ada dananya tersimpan di RDN atas nama orang tersebut di bank, sehingga pada saat sekuritas ini kena hack, maka sahamnya aman, kemudian uangnya aman. Nah, kira-kira kalau di kripto bagaimana itu? Nah, kalau kita bicara merunut ke aturan itu ya, sebenarnya kalau di era sekarang tahun 2024-2025, di era di bawah OJK ini ya, kripto seperti Indodax itu juga punya treatment yang sama secara OJK ya. Jadi ada perusahaan yang berfungsi sebagai clearingnya yaitu KKI ya saat ini ya. Saat ini KKI dan sebagai KSE-nya itu adalah ICC. Jadi mereka yang megang kriptonya, mereka yang megang rupiahnya. Jadi kalau ada apa-apa ya kembali ke fungsi SRO-nya masing-masing gitu. Jadi juga seperti sama ya. Jadi seperti bursanya kan juga ada bursa CFX tuh. Ya, yang kemarin barusan IPO itu ya. Koin ya. Masih ada hubungannya yaitu koin ya. Jadi sekarang ini sudah ada penjaminnya gitu. Koin itu seperti apa, Pak? Koin itu seperti bursa efeknya ya. Jadi bedanya adalah kalau di kripto itu koin sebagai pencatat transaksinya. Pencatat transaksi. Untuk ngecek bahwa transaksi Indodax itu benar gitu. Dan sampai sekarang Indodax adalah salah satu
perusahaan crypto exchange yang paling sesuai dalam menjalankan fungsinya, baik untuk melayani customer, untuk membantu transaksi dan lain sebagainya. Makanya sampai sejauh ini kita terima kasih banget member-member Indodax, kita masih menjadi nomor 1 crypto exchange terbaik di Indonesia. Wah, luar biasa itu Pak. Nah, dalam hal ini ada orang juga nih, karena ketakutan tersebut, mereka nggak mau lewat exchange. Katanya, wah itu ya karena kan exchanger semua. Saya nggak mau nyimpan lewat exchanger. Saya mau nyimpannya di wallet saya. Nah sebetulnya ini gimana ini Pak? Ya kalau orang itu mampu untuk menyimpan uangnya sendiri, nyimpan kriptonya sendiri, itu best skenario. Kita harus ingat dulu, kenapa orang pertama kali pakai bank? Karena orang merasa rumahnya nggak aman. Bener nggak? Ya. Kalau tempat menyimpan uang tunai terbaik di mana? Di bawah bantal, Pak. Kenapa? Karena kalau kita simpan di rumah itu paling aman. Kita selalu bisa megang uang kita menghitung uang kita. Tapi kenapa orang akhirnya menggunakan bank? Karena orang takut rumahnya nggak aman, Pak. Iya, takut dibobol ya rumahnya. Dibobol. Ada rampok yang masuk rumahnya. Betul. Nah, berarti kalau di wallet tersendiri itu juga justru security-nya malah lebih lemah ya, Pak ya? Enggak, bukan. Kalau misalnya Anda yakin dan Anda bisa mengamankan rumah Anda atau Anda nyimpan sendiri di rumah, ya it's okay, itu bagus. Karena itu emang paling aman. Tapi kalau Anda nggak bisa mengamankan, ya bisa jadi paling lemah. Jadi ini kembali ke masing-masing. Kembali apakah dia bisa mengamankan? Betul. Cuman repotnya kalau mengamankan kan biasanya pakai kode-kode ya. Itu kalau sampai lupa gitu gimana Pak? Nah kalau kita bicara pakai Trezor atau pakai Ledger dan sebagainya, waktu pertama kali setup kan dikasih kode-kode tuh. Betul. Kode-kode itu nggak boleh sampai salah, nggak boleh sampai lupa. Nah kalau sampai yang lupa, pertama, kalau lupa nggak bisa di-recover. Selesai hilang. Nggak ada yang bisa bantu recover tuh kalau sampai lupa. Yang kedua itu nanti kalau pakai Trezor nanti ada passwordnya tuh. Password transaksi. Itu juga nggak boleh sampai lupa itu. 10 kali lupa transaksi nggak bisa forget password itu. Oh nggak bisa forget password? Nggak bisa. Karena kalau di sekuritas kan masih bisa bilang nggak bisa. Saya minta itu dikasih kirim email gitu ya. Karena ini decentralized. Jadi nggak ada yang admin terpusatnya. Kalau Anda memang nggak siap dengan semua resiko itu ya pakai exchange aja. Minimal kalau ada apa-apa ada yang saya salahin. Masih bisa misalkan di Indodax tanya nih, di Indodax saya minta di email password saya gitu bisa ya Pak. Betul. Makanya ini kembali ke masing-masing. Kalau cari cara paling aman dan Anda bisa mengamankan ya paling aman dia pakai Ledger, pakai wallet itu paling aman itu. Tapi itu bisa berbalik kalau Anda tidak tahu cara mengamankannya dan Anda lupa. Itu bisa amsyong gitu. Karena nggak ada obatnya ya. Betul. Nah, terus kemudian ini kalau ini pertanyaan yang saat ini sedang heboh. Katanya Chang Peng Chao nih, foundernya Binance, dia mengatakan bahwa Bitcoin di kondisi 100.000 per US dollar saat ini ya. Katanya apa namanya? Ini masih dikatakan murah, tapi sebagian yang lain yang beli di 50.000, 30.000 mengatakan sudah mahal. Itu menurut Pak Oscar gimana? Kalau saya kira itu tergantung sudut pandang sih. Tergantung sudut pandang. Apakah ini murah atau mahal? Sudut pandangnya apa? Yang pertama kita harus melihat dulu kalau secara kita mandang sudutnya CZ itu kan kalau uang institusi masuk semua, kita anggap aja berapa persen uang institusi masuk. Memang uang 100.000 per Bitcoin jadi murah. Karena masih banyak dana institusi yang belum masuk ke Bitcoin. Jadi potensi upside-nya masih bisa besar. Makanya saya katakan saya setuju itu murah. Nah, tapi apakah itu bisa mahal? Bisa aja. Bisa jadi mahal apabila uang institusi tidak jadi masuk. Ini sekarang lagi heboh karena seperti BlackRock yang dulunya nggak mau investasi di Bitcoin sekarang jadi masuk ya. Mulai masuk. Ya? Tapi masih dari portofolio BlackRock itu baru di bawah 5% kan yang masuk ke kripto. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau misalnya itu berubah menjadi 20%. Nah, angka 100.000 akan jadi murah. Betul. Tapi kalau kita bicara ternyata BlackRock nggak jadi masuk, dia ngelepas semua asetnya, ya jadi mahal. 5%-nya BlackRock itu bisa memporak-porandakan harga ya. Iya, betul. Makanya. Iya. Nah, saat ini kan ada berbagai macam jenis untuk kita melakukan trading di kripto. Nah, itu secara garis besarnya bagaimana, Pak? Nah, kalau kita bicara cara trading di kripto ada macam-macam. Ya, cara paling sederhana yaitu di spot trading. Kalau spot trading istilahnya kita beli, kita jual
kriptonya, Bitcoinnya. Sama dengan kalau kita beli sesuai uang kita kalau di saham ya. Betul. Jadi mirip kayak transaksi saham di sekuritas itu rata-rata spot. Rata-rata spot. Ya, Betul. kayak di Indodax sih spot. Oh, Indodax spot ya. Okay. Spot ya. Spot, Okay. Indodax spot. Jadi kalau kita bicara spot, itu cara transaksi yang sederhana lah. Uang kita 10.000, kita bisa beli kripto seharga 10.000. Ya. Senilai 10.000. Nah, yang kedua itu cara derivatif. Derivatif itu seperti futures ya Pak ya? Seperti futures, jadi bisa futures, bisa option. Nah itu cara trading untuk kita pakai margin, kemudian kita ambil posisi. Nah setahu saya kalau di futures itu kan ada yang mini lot 10 kali. Ya. Kalau yang apa namanya yang biasa rata-rata 100 itu ya 100 lot ya. Nah itu gimana menurut Pak? Kalau kripto sama, jadi kripto itu ya, ada yang marginnya 5 kali, ada yang marginnya 10 kali, ada yang marginnya 100 kali. Itu tergantung platformnya ya. Tergantung platformnya. Ya, terus kemudian yang ketiga ada juga yang modelnya prop trading. Gimana kalau prop trading? Kalau prop trading itu jadi ada perusahaan yang mempercayakan uang kepada tradernya, Anda pakai uangnya perusahaan untuk di-tradingin tuh, untuk trading. Nanti kalau terjadi keuntungan, ada sistem bagi hasilnya dari perusahaan. Oh, jadi semacam ada jokinya ya? Anda jadi jokinya, betul. Iya. Jadi Anda membayar titip dana lah. Betul, Anda bayar sedikit uang untuk istilahnya perusahaan mempercayakan dana ke Anda. Iya. Ya, terus kemudian cara keempat, ya sebenarnya bukan cara ya, ini lebih metode keempat, itu metode yield atau bunga. Ya, metode bunga ini seperti staking, seperti kalau di futures atau di option itu kan ada skema derivatif ya. Ya. Skema derivatif ini kan membutuhkan aliran dana. Leverage. Ya. Nah, leverage-nya di-provide dari orang-orang yang ikut yield trading. Yang yield trading ya. Jadi mereka provide liquidity. Ya. Kemudian dapat bunga, nah bunganya itu yang ditradingkan. Terus ada juga kalau di saham itu kan ada kemudian yang menjadi fund manager. Akhirnya ada reksadana. Nah, kira-kira kalau di kripto sudah ada nggak reksadana itu? Nah, kalau kita bicara mengenai reksadana, yang menarik di Indonesia itu kemarin barusan mengeluarkan sebuah produk di bawah OJK juga, di mana orang bisa membeli kripto beberapa jenis sekaligus. Skemanya juga mirip reksadana nih. Skema juga pakai NAB. Oh, gitu ya. Jadi mirip banget. Saya kira ini memang produk yang sesuai buat orang awam dan kalau kita ulik-ulik memang mungkin cara reksadana atau cara DCA itu adalah cara paling baik untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Terutama untuk orang-orang yang belum terlalu paham ya. Betul, karena itu istilahnya kan membagi resiko ke beberapa tempat sekaligus ya. Ya, jadi bisa dikatakan jadi cara yang kelima ya Pak ya. Kalau saya lebih suka menyebutnya itu bagian dari sport. Oh, bagian dari spot. Karena kalau kita bicara reksadana itu kan sebenarnya tetap termasuk spot ya. Termasuk spot, betul. Karena kalau nggak bisa leverage ya. Betul. Ya. Nah, Pak Oscar, ini kan kalau kita kupas lebih jauh, ini kan pasti Pak Oscar akan panjang kali lebar kali tinggi jelasinnya. Nggak mungkin dalam waktu cuman kurang dari 1 jam. Kira-kira kalau rekan-rekan di sini tuh kepingin belajar lebih dalam dengan Pak Oscar, itu kira-kira Pak Oscar bersedia nggak kalau misalkan saya mengadakan training Pak Oscar yang menjadi narasumber bersama timnya gitu? Ya silakan aja, silakan diundang. Saya sih memang punya visi untuk sebagai salah satu edukator ya. Iya. Makanya saya termasuk orang yang rajin di sekolah nih. Saya juga barusan menyelesaikan kualifikasi S3 saya. Oh. Ya, jadi sudah bisa dipanggil dokter. Wah, selamat Pak Dokter. Siap. Dan ini mengejar profesor ya, karena kalau profesor itu kan harus ngajarnya panjang gitu. Ya, kita lihat aja gimana. Iya. Tapi memang kenapa saya mengundang Pak Oscar di sini karena menurut saya orang yang pertama kali mensosialisasikan kripto, blockchain di Indonesia, saya rasa adalah Pak Oscar. Sehingga bagi Sobat Sip, kalau Anda ingin belajar, Anda harus belajar dengan orang yang tepat. Seperti Pak Oscar, agar Anda bisa tahu yang sebenarnya. Dan saya sukanya dengan Pak Oscar, dia nggak pernah, kalau saya dengar-dengar, tidak pernah mompom. Tapi betul-betul real edukator. Dia nggak pernah bilang, wah Bitcoin itu seperti ini, kemudian apa namanya, Ethereum akan kesekian, Solana akan kesekian, atau bahkan altcoin akan kesekian. Itu nggak pernah. Nah makanya karena saya memang di pelatihan Merdeka itu kepinginnya adalah
edukasi yang benar. Nah, makanya saya mengundang Pak Oscar, bukan pembicara yang lain gitu, Pak Oscar. Siap. Dan saya terima kasih sekali kalau Pak Oscar berkenan untuk berbagi dengan rekan-rekan di Sobat Sip sama Pelatihan Merdeka. Jadi bagi Anda yang kepengen untuk belajar lebih lanjut dengan Pak Oscar, Anda bisa menghubungi CSWA di kolom deskripsi. Oke, terima kasih banget Pak Oscar. Dan saya harapkan nanti di tanggal akhir bulan Agustus nanti, 30-31 Agustus mungkin, kita akan mengadakan acara mungkin di Hotel Jakarta Batavia, Pak. Baik, looking forward ya. Kita sharing-sharing di sana, mungkin kita akan menceritakan sedikit tips and triknya. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Oscar. Dan bagi Sobat Sip, silahkan datang untuk belajar dengan Pak Oscar. Dan saya Tony Hermano Ardikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.